Podcast Pinggir Sawah. Purwokerto. Kota yang sangat ambisius. Kota yang sangat sormaya, semua orangnya pekerja keras semua. Mati gue di sini. Hilang ambisi gue di Purwokerto tuh. Setelah sampai sini, gue dari Jakarta tuh udah ngonten gitu kan. Oke. Bikin video, bikin konten-konten kecil gitu. Yes. Sampai sini. Oh, langsung semangat kan? Matamu. Mata lu di sini gue cuma tiduran, bengong. Selamat tinggal karir Reno Panglima, karena Reno Panglima balik ke Purwokerto. Gua harus buru-buru meninggalkan Purwokerto sih. Kalau enggak, jangan sampai gue akhirnya beli rumah di sini. Ini gak ada opening, Mbak? Ada dong. Oh, ada. Biarin itu aja dulu. Di-save nih. Hulului. Ini opening. Ini opening. PPS. Podcast Pinggir Sawah. Lu mau diulang nggak openingnya? Enggak. Soalnya lu nggak support. Lu lupa kan, lu sampai lupa kan, lu saking lamanya lu nggak opening lu sampai lupa kan. Enggak. Coba lagi. Selamat datang kembali di PPS. Ini opening. PPS Podcast Pinggir Sawah. Oke. Nah, gue jadi ikutan berubah nadanya. Gini kok ditawarin Project Singer. Tapi gue penyanyi banget sih emang aslinya tuh. Parah. Emang iya? Ih, gue tuh dari kecil tuh ikut paduan suara, ikut kur. Jadi Kur tuh apa sih? Gue lupa dah. kredit usaha rakyat. Anjing. Dari kecil gue udah nyicil. Lu suaranya nyicil ya anjing. Iya juga. Jadi tuh paduan suara gitu kan. Ada namanya pesta seni apa gitu gue lupa. Nah gue pernah juara pak. Lomba nyanyi. Terus? Ya terus waktu itu SD kelas 4 tingkat banget, ada guru akhirnya kalau di Kristen tuh ngeberkatin, ngedoain gitu, lu tumbang tangan. Nah pas tumbang tangan itu kayak Reno sini, oke. Ditumbang tanganin gua, semoga suara kamu memberkati banyak orang. Iya. Terus dari suara kamu bisa bernyanyi dan mengeluarkan suara-suara merdu. Iya benar. Dan ternyata dia salah orang. Bukan lu kan? Bukan gua. Ada satu lagi namanya Lintang. Jadi dia yang pikir gua itu Lintang itu gua. Jadi ternyata si Lintang ini beneran bisa nyanyi kan? Beneran bisa nyanyi, tapi nggak punya berkat. Lu semua bagian badan lu itu diberkati. Termasuk kon gua diberkati. Iya. Itu kita bahas kon lu aja, Pak. Boleh. Ini buat teman-teman nih. Itu kan emang udah kita bahas belum sih? Belum, Pak. Belum ya? Belum pernah. Belum pernah. Next explicit langsung nih. Hah? Eksplisit langsung? Enggak lah, karena ini enggak eksplisit, karena ini pemberkatan. Ya, ini konteksnya tentang pemberkatannya, tentang mukjizatnya. Jadi ini cerita aja nggak apa-apa ya, boleh ya. Waktu umur 3 tahun, emak gue tuh, nenek meninggal. Nenek gue meninggal, terus gue kan nenek gue Chinese kan. Nah dikubur kan, itu ada 3 hari 4 hari menunggu hari baik baru dimakamkan. Nah pas di pemakamannya, ya namanya anak kecil, kencing aja kan. Lu kencing literally di kuburan itu. Di kuburan. Nenek lu kencing. Jadi lu ngencingin nenek lu. Kencingin nenek gua. Pulang dari situ, nggak tahu kenapa tiba-tiba my pee langsung gede pak, setangan orang gede gitu. Bener-bener gede banget. Batangnya atau bijinya nih? Batang sama bijinya. Dia kebanyakan berfotosintesis. Iya bener.
Udah kan. Terus gue bingung tuh. Kan kalau keluarga gue waktu itu karena baru nguburin ibunya, bapak gue tuh lagi nggak punya duit, puyeng kan. Nah, kebawa ke dokter, harus segera dioperasi. Kata dokter Harus segera dioperasi. Nah, tuh. Itu dia belum, tapi lu tahu nggak diagnosanya itu apa gitu? Kenapa harus dioperasi gitu? Pembengkakan. Oh, pembengkakan. Nah, terus pas di hari-hari itu ternyata lagi ada KKR tuh. KKR itu apa tuh? KKR tuh kayak lu pernah nonton di Indosiar gak yang ada kredit. sembuh gitu. Oh iya. Gitu. Ada pendeta datang. Gue inget kalau ini pendetanya gue dikasih tahu namanya Ratu Evon namanya. Ratu Evon. Nah, perempuan berarti kan? Iya. Ratu. Oh, perempuan ini. Ratu Evon. Iya, gue nggak tahu dia laki atau enggak, tapi namanya Ratu kan jelas perempuan ya. Nah, perempuan. Nah, dibawalah ke dia tuh kayak ada yang sakit sih. Nah, gue masih kecil, gue ingatan gue nggak mungkin ada. Terus dibawa katanya, terus diurapin, diminyakin. Urut. Enggak diurut. Harusnya makin gede ya. Diurut ya. Karena dia pakai minyak juga. Iya kan pakai minyak juga. Iya. Enggak dielus doang. Itu pakai tangan. Jadi gua terus akhirnya sembuh. Didoain. Sembuhnya tuh dalam jangka waktu berapa lama? Langsung sembuh. Berarti kan kayak misalnya ya kan hari itu lu kalau misalnya pernah lihat KKR kayak gitu, ada orang yang misalnya tadi lumpuh, terus sembuh, puji Tuhannya, terus ayo jalan, gitu kan. Lah gua gimana? Wah, lu berarti saat itu menyesal kan? Enggak. Nah, gua kan akhirnya pas diceritain kayak gitu, gua baru marah ke orang tua gua. Gue bilang harusnya gak usah disembuhin, segitu aja. Lu karena kecil lagi katanya. ya standar segitu lagi ya. Segitu lagi kemarin udah gede. Nah, lu ngerasain sakit gak sih selama lu membesar itu? Ya enggak Pak, namanya anak kecil, gue nggak punya ingatan itu. Oh, maksudnya lu pas gede itu sakit nggak? Gitu? Lu ngerasain sakit nggak gitu? Kan kata dokter pembengkakan, lo sakit nggak? Nggak punya memori itu lost gitu. Pas diceritain baru. Emang iya. Kalau gua ngencinginnya gue inget, tapi kalau gedenya enggak. Tapi sampai misalnya pas lagi dibawa ke pendeta itu samar-samar ingatannya, tapi pas sembuh dan lain-lainnya gue nggak tahu. Gitu. Jadilah. Itu kuburannya di mana? Kuburannya di Cilacap. Hah? Di Cilacap. Iya, aduh. Hah? Enggak sih. Enggak apa? Kalau pengen gede lagi. Kencingin lagi. Lu kalau pengen gede lagi kencing. Gue kenapa gak kepikiran ya? Itu kayak misalnya ayo mantap. Nih orang logikanya ya. Orang jauh-jauh ke Sukabumi, Maerot dan lain-lain terus operasi. Iya juga. Ya, lu tinggal balik ke makam nenek lu kan. Gedein nggak? Ya lu kencingin dulu. Iya. Gue nggak apa-apa, nggak punya warisan apa-apa. Oke, yang penting titik gue gede. Gue nggak apa-apa. Jadi mereka tuh romantis gitu Pak. Entah. Jadi kuburan nenek gue sama kakek gue tuh sampingan. Nah gue nggak tahu ya persisnya apakah nenek lu atau kakek lu yang lu kencingin. Berarti dua-duanya besok. Ya, iya benar. Bener kan? Iya bener. Jadi double kan. Oh lu kencingin istri gua. Oh aduh dasar cucu kurang ajar. Dar. Iya gede. Dedek gua. Lu kencingin dulu gak cinta gua. Gede banget. Double. Mas, lu berarti harus ganti ukuran size celana dalam. Sama ganti ukuran celana. Lu tahu gak meme yang ada orang Papua yang gini? Iya benar. Yang gede banget. Kayak basoka aja. Iya, gue pernah nonton film itu. Film itu. Itu dia tuh sampai paha-paha gitu loh. Sampai paha.
dia ditaruhnya ke bawah. Ih, gue nggak kebayang kalau misalkan jalan gitu ya, gue nggak kebayang gitu kalau punya apa kelamin segede itu gitu kalau jalan. Kalau sekarang gue punya kelamin seperti dulu nih ya, gue bakal belajar break dance. Jadi punya keseimbangan. Gue muter dengan gampang. Tapi gak gue bayang sih kalau misalkan kayak punya kaki 3 Ya mungkin itu lo rasanya motor ini ya, apa? VR. Ya roda 3. Oh iya, bener. Kayak ya gue ya suka kebayang aja gitu Pak kalau bisa nonton. Itu dia jalannya gimana gitu. Terus kalau misalkan gitu kan, kalau yang di film gitu kan pakai jas gitu kan, kalau kita acara-acara formal gitu kan pakai semua serba ketat kan. Serba ketat. Iya kan? Nyimpennya di mana ya? Iya, gitu. Terus kalau misalkan dia ada di sela-sela paha gitu, karena pasti di sela-sela paha kan. Kalau selalu panjang itu, kalau bayangin kalau dikatasin bisa sampai detik ini, bisa sampai dada gitu kan. Kayak kamu nyimpen samurai enggak kan? Dia nggak bisa nyimpen di Google Drive aja. Nggak bisa ya. Jadi tiap momen download itu ya. Tinggal copy link. Iya. Pak, ini gue udah malah melenceng ke sini. Tadi kan Purwokerto, Pak. Oh iya, Purwokerto. Luar biasa. Kopi Purwokerto. Sumpah. Ini gue dibuatin kopi sama salah satu apa tuh, set upper kopi. Namanya Denny dan Saviksi. Jadi buat teman-teman yang mau buka kafe dimanapun dia berada bisa ke Denny dan Saviksi. Dan Denny dan Saviksi ada di lu ngasih kerjaan gue lu nggak usah pakai begitu lo. Oke. Biar direkam aja, dicatat. Oh iya, Denny dan Saviksi gitu. Tapi enak banget sih kopinya, gila gokil. Ini kopi tubruk tadi gue dibuatin dadakan. Niatnya tadi gue mau beli kopi saset di luar. Iya, cuma kayaknya gue berasa kayak aduh mager banget kan gitu. Ternyata Denny itu nggak semager itu. Kita kan kabarnya bukan orang-orang Purwokerto, ntar gue salah di sana orang Purwokerto lagi kan. Ya soalnya cerminan orang Purwokerto di depan mata gue ya lu gitu. jangan. Gue bisa dibunuh satu Purwokerto ini semua, jangan. Karena emang kotanya tuh bikin mager banget gitu. Maksudnya ya semua ide-ide cemerlang, terus plan-plan gue tuh buyar gitu aja gitu. Betul. Kamu istirahat aja. Kamu sudah capai. Kalau Jogja kan istimewa. Jogja istimewa. Jakarta katanya keras. Kalau Purwokerto tuh chill Purwokerto. Kok bisa chill? Karena di sini tuh segala ambisi, segala hal-hal yang berbau dengan karir dimentahkan sendiri sama kota ini. Kayak aku mau bikin ini di sini. Oke, semangat. Gitu doang aja. Terus tiba-tiba nggak akan jalan. Tapi banyak ya, nggak menutup juga ya, banyak artis-artis asal Purwokerto kan. Ya. Yang dia besarnya di luar Purwokerto kan. Betul. Kalau banyak juga akhirnya mungkin artis-artis yang punya rumah atau punya tempat mainnya di Purwokerto. Juga banyak juga kayak gitu. Jadi kota ini sih sebenarnya nyaman, dan yang paling inilah ketika lu datang ke Purwokerto, lu nggak bakal punya temen. Jadi pasti punya temen. Walaupun brengsek atau enggak kan pilihan. Iya, itu kan pilihan. Tapi kalau lu kesini pasti lu bakal punya temen, dan kayak misal ke kafe doang gitu. Lu kalau berani ngobrol, lu bisa jadi temen, dan lu mungkin bisa langsung tinggal ngekos bareng sama dia. Iya bener. Itu kan semalam lu ajak gua ke kafe ya? Yes. Semalam ajak gua ke kafe, terus ya gua mencoba untuk akrab sama teman-teman lu lah kan di sana. Ya gua nggak kenal siapa. Ya ternyata kayak gitu. Asik ya. Maksudnya langsung ya udah welcome, kayak gue kayak bukan baru kenal kan. Kayak gue ngobrolnya udah sebegitu jauh gitu. Ya pala obrolan kita lebih gak asik daripada temen. Ternyata ngobrol sama temen lu lebih asik daripada ngobrol sama lu anjing. Iya kan, kayak gitu. Bahkan sampai yang
punya kos-kosan ini. Iya. Iya, itu ngobrol dia sama dia lebih asik. Pak Dede. Kita undang bintang tamu aja Pak Denny. Dia salah satu setup. Dia emang setup kopi doang ya? Banyak dia punya banyak unit bisnis dan apa namanya? Ada teh juga. Teh dia juga jualan vape, punya vape store di Purwokerto namanya Godspeed. Episode selanjutnya kita undang aja kali ya. Episode selanjutnya kita undang. Bagaimana lika-likunya dia di Purwokerto. Iya benar. Tapi dibuat gambaran umum buat teman-teman yang ingin ke Purwokerto nih. Lu dengerin lagu Kunto Aji tuh udah kayak nggak masuk akal. Kenapa emang? Karena kota ini juga udah rehat. Wow. Di Purwokerto. Tapi ada nggak ya kira-kira orang yang benar-benar sengaja untuk mengunjungi Purwokerto untuk liburan? Banyak. Kalau terutama teman-teman yang mungkin udah kuliah di sini di Unsut atau di Unmikun, UMP, mereka akan sengaja untuk pulang ke sini. Enggak, kalau itu kan memang dia ada background di sini sebelumnya gitu. Iya. Nah ini yang nggak ada background kayak misalkan Jogja ya, tiba-tiba orang yang nggak pernah ke Jogja atau gimana, aku mau liburan ke Jogja, ada nggak orang yang aku mau liburan karena di sini nggak punya first impression untuk orang datang pertama kali. Kayak orang ke Purwokerto ya udah datang, tapi ketika dia sehari 2 hari akan memutuskan kadang untuk tinggal di sini atau nyari kontrakan atau pasti akan berkunjung kembali. Jadi kayak first impression misalnya kalau Jogja tuh lu jelas gua mau ke Malioboro, gua kemana. Oh I see, berarti first impression di Jogja ya, di Jogja itu ya untuk lu untuk liburan gitu. Untuk liburan, tapi destinasi. Kalau di Purwokerto tuh untuk udah maksudnya tinggal. Lu nih rata-rata yang misalnya datang lagi ke sini, datang kulineran, nggak akan muluk-muluk, nggak akan posting tempat-tempat wisata di sini, nggak akan mungkin. Tapi mereka akan berkunjung ke tempat-tempat yang mereka sering atau menyapa. Kalau dulu misalnya dia angkringan atau misalnya di warung mana nyapa ibunya, nyapa Bu, apa kabar, gitu-gitu. Jadi ketemu sama personnya. Wisata di Purwokerto tuh apa sih? Yang maksudnya yang benar-benar terkenal banget. Udah tutup sih. Apa? Nggak sadar. Anjing. Kalau itu di Jogja juga tutup. Iya. Ya, karena yang sadar sudah sadar sepenuhnya. Iya. Nggak, kalau mungkin destinasinya bukan wisatanya tapi tempat wilayah. Kayak misalnya ke Purwokerto, ke Banyumas, gua mau ke Baturaden. Oh iya. Nah di Baturaden tuh lu mau ngapain aja, bukan ke tempat tujuannya. Misalnya gua bakal ke lokal wisata Baturaden atau ke Pancuran 7 dan lain, enggak. Tapi enggak akan enggak akan khusus kayak gue bakal ke Curug Telu atau Curug mana gitu, enggak. Tapi pasti mungkin akan ke Baturaden, sekedar cuma makan mendoan kriuk terus sambil makan Indomie. Udah kayak gitu-gitu aja di sini. Sama kayak kalau di Jakarta tuh ke Ataun cuma makan Indomie mau ngopi udah gitu doang. Iya, terus udah turun lagi. Mungkin lebih kayak ke puncak kali ya. Iya, Ataun itu di puncak. Jadi itu masjid terkenal di puncak gitu. Masalahnya orang ke sana tuh ya cuma di depan masjid ngemi sama ngopi. Nggak masuk masjid, sholat di sini. Soalnya ada Kristen. Ya, yang muslim juga banyak yang begitu, termasuk gua. Dan ya itu destinasi di sini Purwokerto tuh nggak ada ya destinasi khusus kayak kemana. Tapi kalau ke wilayahnya iya kayak bahkan kalau misalnya khusus kadang orang kayak gini, gue ke Purwokerto mau ke Samyasi. Samyasi itu tempat apa? Tempat makan bakso. Jadi di Purwokerto tuh ada 2 agama, Samyasi sama Pekih. Jadi orang kebelah. Bakso di sini tuh udah kayak partai, kayak dia kalau mau jadi partai nyalon bupati bisa gitu. Lu pilih Samyasi gak ada, Pekih gak ada. Beneran, orang kebagi. Setelah itu baksonya tuh banyak lagi, kayak lebih kecil, bukan lebih kecil ya, lebih tidak sehegemoni Samyasi sama Pekih. Ada Kardi, ada apa banyak lah. Tapi 2 kubu besar itulah. 2 kubu besar itu orang pasti akan, kalau lu bilang bisa random nih ke orang ke Samyasi atau Pekih. Samyasi atau Pekih? Samyasi lah, dia akan sangat pede akan membenci Pekih. Ibaratnya itu biru sama merah ya? Biru sama merah, betul. Oh iya bener. Berarti ada kemungkinan ya nasib negara itu ditentukan oleh bakso. Purwokerto Samyasi atau Pekih. Jadi mereka kan gak punya sosmed kan? Iya. Jadi kadang-kadang
Orang lewat tuh bisa kecewa gitu kalau misalnya ya habis, ya tutup gitu. Dan tempatnya tuh Peki itu di tengah kota, tapi masuk gang. Dan itu rame. Sespesial apa sih? Ya kalau gue sih Samyasi ya. Gue gak mau bahas Peki gua. Kita undang orang Peki ya. Orang Peki. Udah orang Peki. Ada temen-temen. Maksudnya biar lu debat sama orang Peki gitu loh. Maksudnya sama si kubu Peki ini. Apa sih yang yang ditonjolkan dari Samyasi? Apa sih yang ditonjolkan dari Peki gitu? Kayaknya kita harus cari orang yang iya. Kubu Peki. Kubu Peki. Nanti ada kita cari orang Kubu Peki. Tapi gue Samyasi dari kecil. Samyasi itu kental. Jadi kayak ada dua. Kalau gue bedain ya Peki. Gue juga bisa makan Peki. Tapi kayak pasti setiap makan gue Peki kayak anjing gue gak niatin partai gue nih. Kayak gue nyoblos partai lain nih. Tapi gini Pak, kalau datang ke Purwokerto nih mungkin sekalian ini ya buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin dan lagi mau ngeset nih liburan akhir tahun. Kalau bisa, kalau punya waktu dan kalau punya keberanian, datanglah ke Purwokerto. Niscaya Anda akan menjadi orang yang sangat lemah dan mager. Iya, memang datang ke sini tuh harus butuh sebuah keberanian sih. Berani susah. Berani Anda meninggalkan semua pekerjaan Anda gitu. Gue punya rencana gitu sama teman-teman gue ada bikin namanya Pengen Misu. Pengen Misu tuh sebuah camp yang nanti kita datengin psikologi juga. Camp tuh camping maksudnya. Camping. Kita datengin teman-teman yang ada di ranah psikologi untuk akhirnya ngobrol dan lain sama hal-hal tentang mental health. Tapi secara serius, maksudnya bukan yang diagnosa pribadi atau apa. Kalau lu punya diagnosa pribadi terus datang ke sini juga nggak masalah juga. Lu mungkin sebenarnya lu lebih tahu nih apa yang lu alamin daripada lu udah baca di internet gitu. Iya benar. Karena gue lihat-lihat Purwokerto sebenarnya banyak orang healing ke sini nih. Sekedar cuma duduk, cuma sekedar apa sih ngeliatin motoran apa dan lu udah happy gitu. Serius. Itu emang dikonsepkan seperti itu. Niatnya sih akhir tahun tapi nggak tahu sih. Namanya Pengen Misu. Itu berbayar tuh. Berbayar. Ya buat orang-orang yang punya gangguan psikologi mungkin ya. Kalau yang cuma buat happy juga nggak apa-apa juga kalau buat. Iya kan banyak orang Jakarta yang depresi, Pak. Banyak. Jakarta ya. Iya Jakarta. Orang Jakarta yang pengen misuh kan. Itu kalau ngomongin Jakarta sama Purwokerto tuh, gue kan kemarin emang baru dari Jakarta terus balik kan. Gue ngerasaan perbedaannya tuh jeglok banget. Masih ada hawa-hawa untuk bangun jam 6. Iya. Di sini haram banget anjing bangun jam 6. Tadi kita bangun jam 12, Pak. Jam 12. Anjing. Jam 12 lu bangun. Purwokerto. Itu waktu kalau bisa kan gue bangun jam 6. Itu 6 jam tuh bisa gue pakai apaan aja. Bisa 6 jam tuh juga bisa. Ke Jogja juga bisa. Bisa sampai gue udah sampai ke Jogja ini. Kenapa gue masih di sini anjing? Seru banget sih. Emang kota ini tuh berbanding terbalik gitu sama Jakarta. Kalau Jogja itu masih tengah ya, masih ada sisi hustle-nya ya. Enggak juga sih, karena ambisiusnya kota Jogja dan Jakarta tuh beda. Oke. Kalau Jakarta ambisiusnya adalah besar-besaran pendapatan. I see. Terus tinggi-tinggian jabatan. Kalau di Jakarta. Kalau di Jogja ambisius. Ini serius ya, bukan punchline ya. Iya. Nah, baru disclaimer dulu sih. Ya ntar lu nungguin. Enggak, kalau di Jogja ambisinya itu adalah lu gimana caranya lu buat usaha. Jadi mereka nggak mikirin pendapatan, nggak mikirin jabatan. Karya, bener. Karya. Kalau usaha juga karya juga kan. Karena setinggi-tingginya pendapatan lu di Jogja, sekaya-kayanya lu di Jogja, lu tidak mungkin lebih kaya daripada Sultan. Kalau di iya bener dong. Ini mana sih Prit? Jangan mana sih?
Yang ya gue mencontohkan kan soalnya kan banyak kan yang lebih kaya daripada gubernur. Iya. Gubernur apa? Presiden. Bukan di Purwokerto apa? Bupati. Banyak kan? Banyak Purwokerto banyak lebih kaya dari bupati, lebih kaya dari mana, dan kita menikmati ya. Mereka sukses tuh kayak udah kebanggaan. Jadi yang kaya bukan gua, tapi yang penting ada orang Purwokerto sukses. Oh iya, benar. Jadi lu dari mana? Dari Purwokerto. Oh, Mayangsari. Iya, Mayangsari. Iya, Mayangsari. Iya, gua bangga banget gitu punya doi. Iya. Keluar mulu primitannya anjing. Ya udah gitu aja kayak yang penting ada orang Purwokerto yang sukses, gue happy. Iya, jadi mereka nggak harus membanggakan diri mereka sendiri. Betul. Karena jadi ada fase yang kayak kancane nyong. Jadi bahasanya kayak ini temen aku yang sukses. Lah, itu mah kecilnya bareng aku, temennya itu aku yang nyuapin ya gitu ya hal gitu. Bokap gua selalu begitu, Pak. Tiap Purwokerto kan. Purwokerto. Karena kan dia besar di Banyumas kan. Okay. Jadi kenapa gua balik lagi ke Purwokerto? Gue udah muter-muter keliling, maksudnya di Indonesia gitu, di Jawa, terus akhirnya gue tinggal di Jogja. Sampai akhirnya gue balik lagi ke tanah kelahiran bokap gue, meskipun bukan tanah kelahiran gue ya. Terus bokap gue pindah kan sama mbah gue ke Batang gitu. Cuma dulunya mereka tuh di Purwokerto. Jadi mbah gue tuh dinasnya di Purwokerto dan ya bisa dibilang tinggal asal usul gue dari sini lah. Banyumas lah. Ada ininya, terahnya gitu, Purwokerto, Banyumas gitu. Nah, yang tadi lo bilang itu berkesinambungan sih, inline sama pengalaman gue. Karena setiap bokap gue cerita ke gue, itu ada temennya ayah di situ, temen SMP-nya ayah dulu akrab banget, sumpah begitu anjing. Kenapa dia selalu cerita begitu? Itu teman siapa aja? Itu Kapolresnya. Itu temen deket ayah. Prabowo kan ada terah Banyumas kan. Ini jangan di-print ini. Jadi Enggak, tapi maksudnya orang-orang di sekitar yang keluarganya itu bangga banget, Pak, kayak menterine kayak ya kita papaku tak kanca dia temen. Bangga ya? Bangga. Suatu kebanggaan lah kalau misalkan saudara kita, teman kita ada yang ada yang naik gitu kan, ada yang terkenal. Ya itu gue selalu dapat cerita sama bokap gue tuh kayak gitu. Jadi ntar kalau ke Purwokerto main ke sana itu temennya ayah, temen akrab dulu. Kayak semuanya akrab. Lalu datang 2 hari udah punya teman berapa di sini? Banyak kan kenalan juga. Iya benar. Itu udah gue bilang nanti gue ke Jogja nih, gue akrab banget temen. Padahal baru hari itu kenal anjing. Itu mungkin yang dirasain bokap gue kali ya. Berasanya akrab padahal. Aduh. Purwokerto. Nah, gue nggak tahu tuh. Purwokerto tuh kan banyak banget ya kalau gue sepanjang jalan tuh kayak kafe-kafe gitu. Itu emang maksudnya lagi in banget di sini ya? Pengusaha lagi pada, nah itu Pak, kayak balik lagi dengan Purwokerto yang suka ngobrol, jadinya mungkin ada gibah, ada dari lain, jadi ada sisi kebanggaan ketika misalnya lagi ketemu siapa, nenek, mampir dong ke sini, aku buka ini di sini. Oh itu punyamu, iya. Oh balik lagi, bro. Ntar kita main ke situ, itu punya temen gua. Itu balik lagi ke situ. Jadi di Purwokerto sendiri dibilang latah, tapi memang si pengusaha ini, kalau dulu memang anak-anak muda nih yang garap nih, coffee shop bla bla bla, tapi sekarang udah bener-bener pengusaha top one-nya nih udah mulai bikin kafe atau bikin resto untuk hal itu. Gimana kalau kita bahas itu nanti di episode selanjutnya bareng yang emang pro-nya aja. Si pro-nya sih. Dan dinasafisi yang si setuper orang-orang kaya itu. Yang tukang ngakalin orang-orang kaya. Dia bakal ambil celah. Jadi bener kayak Purwokerto tuh nggak boleh begadang. Harus begadang. Harus begadang. Karena kopi.
Iya benar. Kalau di Depok tuh nggak boleh begadang. Oh, nggak boleh begadang. Iya, nggak boleh begadang. Orang jam 12 suruh tutup. Toko-toko tuh di Depok disuruh tutup. Kan gue tinggal di Depok ya. Dan Depok tuh bupatinya itu termasuk yang bupati apa gubernur ya? Bupati. Bukan gubernur, bupati, wali kota. Wali kota, kok bupati sih? Wali kotanya tuh kalau suka buat peraturan-peraturan yang aneh-aneh, Pak. Jangan dipecat. Oke. Apa tuh? Kayak misal setiap hari Jumat itu nggak boleh makan nasi. Jadi pegawai-pegawai itu nggak boleh makan nasi. Anjir. Bener. Apa? Ya mungkin kan sagu dia. Jadi nggak boleh makan nasi. Jadi itu tuh ya mungkin kalau gue lihat dari sisi logikanya ya untuk menjaga kesehatan para ininya kan, PNS-nya kan. Tapi dia beli gorengan 10. Jadi diharuskan hidup sehat. Hidup sehat, oke. Ya mungkin kalau gue tarik, gue kepikiran, iya juga sih emang harus hidup sehat. Bahkan mungkin tiap hari harus nggak usah makan nasi gitu. Makannya apa? Ya makan biasa aja daripada dia jadi makan nasi terus banyak alasan sakit, nggak masuk, izin gitu. Lemes. Iya lemes. Jadinya makanya mereka tuh wali kota itu menjaga kesehatan para PNS-nya biar nggak ada yang sering izin, nggak ada yang sering bolos. Gitu. Wow. Kita skip aja deh. Tapi ini balik lagi ke Purwokerto dulu kan nanya kenapa ini gue sendiri yang nyembriwit deh. Kenapa Purwokerto banyak kafe dan resto? Kan itu usahanya bupati. Anjing, lu salah lu. Para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.